Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-64, 65, 66, 67 dan 68 dari surah Maryam. Ayat 64 hingga 68 dari surah Maryam, yaitu menerangkan tentang kepastian hari berbangkit. Bahwasanya apabila kita mati, kemudian nanti kiamat terjadi, kemudian bumi diganti dengan bumi yang baru, langit diganti dengan langit yang baru, kemudian manusia yang terkubur di dalam bumi akan dibangkitkan dan dikumpulkan di bumi mahsyar. Ini adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang akan datang tetapi pasti akan terjadi. Ini adalah bahagian dari perkara yang gaib yang mesti kita percayai, bahagian dari rukun iman, yaitu percaya kepada hari akhirat, hari pembalasan. Nah, hari akhirat, hari pembalasan, yaitu dimulai dengan kebangkitan. Kiamat berlaku, kemudian setelah itu manusia dibangkitkan. Apabila ayat sebelum ini menerangkan tentang syurga yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang bertakwa, ia adalah juga bahagian dari kepercayaan kita, keimanan kita kepada hari akhirat, yaitu hari pembalasan yang nanti manusia akan mendapatkan balasan kebaikan apabila dahulu beramal saleh ketika di dunia. Balasan kebaikan yaitu berupa kediaman yang penuh dengan kenikmatan, yaitu syurga yang kekal dan abadi. Nah, berarti ayat-ayat yang akan kita pelajari ini sambungan dari ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu masih lagi menerangkan tentang keimanan kepada hari akhirat, hari pembalasan. Apabila sebelum ini menerangkan tentang syurga yang Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa, sekarang pula Allah memastikan bahwasanya setiap manusia pasti akan dibangkitkan. Sesuatu yang telah pasti, yang tidak kita ragukan lagi insyaAllah kita sebagai orang-orang beriman. Maka yang berikutnya yang mesti kita persiapkan adalah apa bekal untuk menjalani hari akhirat yang pasti itu. Apabila nanti ada kebangkitan, maka apa amal yang kita bawa untuk hari kebangkitan tersebut. Karena hari akhirat adalah hari pembalasan, maka bergantung sepenuhnya kepada amal yang telah dibuat selama hidup di dunia. Banyak amal yang dibuat, maka banyaklah balasan yang akan diterima nantinya. Sedikit amal, maka sedikitlah balasan. Kalau tak ada amal,
maka tak akan mendapat balasan apa-apa nantinya. Maka dikatakan kehidupan kita di dunia ini adalah darul amal, yaitu kampung kita beramal. Dan nanti di hari akhirat darul jaza, yaitu kampung kita menerima balasan. Maka jangan sampai lupa, jangan sampai lalai dari beramal, dan kita bersungguh-sungguh senantiasa beramal dengan maksimal. Mudah-mudahan insya-Allah umur yang Allah berikan yang tidak berapa lama ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya, sehingga tidak membawa penyesalan nantinya di hari akhirat, di hari pembalasan. Bahkan mudah-mudahan insya-Allah kita nantinya berbangga dan bergembira, bersukacita dan berpuas hati dengan apa yang telah kita kerjakan selama di dunia, karena kita mendapatkannya kembali di hari pembalasan. Maka ayat-ayat yang kita pelajari ini adalah ayat-ayat untuk mengingatkan kita supaya kita jangan sampai lalai, jangan sampai lupa. Karena kehidupan dunia ini yang banyak senda gurau, yang banyak permainan, kemudian ada kenikmatan, tapi kenikmatan yang sementara, yang tidak seberapa. Jangan sampai melalaikan kita dari hari akhirat yang menjadi tujuan utama kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ayat ini sudah kita hafal ini, biasa kita mendengarnya dari surah Ad-Duha. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik dari dunia ini. Walal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu adalah lebih kekal dan lebih baik dari dunia yang sedang kita jalani ini. Maka dengan duduknya sejenak di rumah Allah ini, dalam majlis yang mulia ini, mudah-mudahan bertambah keimanan kita kepada hari akhirat sebagai hari pembalasan. Kemudian juga bertambah keyakinan kita semakin teguh, sehingga kita mempersiapkan diri semakin sungguh-sungguh. Dan mudah-mudahan insya-Allah majlis ini adalah majlis yang kita saling nasihat menasihati, ingat mengingatkan, karena tabiat manusia adalah lupa, lalai. Maka mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah, yaitu tetap pendirian. Bertambah usia kita, bertambah pula umur kita, semakin dekat kita kepada kematian, insya-Allah semakin sungguh-sungguh dan semakin ingat kita kepada hari akhirat yang semakin dekat. Sebagaimana biasa, kita akan membaca ayat-ayat yang akan kita tafsirkan, kemudian kita akan terjemahkan nantinya. Selepas itu barulah kita membahaskan penjelasan yang lebih panjang yang kita sebut sebagai tafsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya wa yaqulul insanu a idza ma mittu lasawfa ukhraju hayya awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a fa wa rabbika lanahsyurannahum wasyayatin thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jithiyya, sampai ayat 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wama, dan tidaklah natanazzalu, kami turun. Kami di sini siapa ini? Apabila nanti kita bahas dalam tafsir, kita jumpai yang dimasukkan kami di sini adalah malaikat Jibril alaihi salam. Dan tidaklah kami turun, malaikat Jibril turun dari sisi Allah ke bumi menemui Nabi Muhammad sebagai Rasul yang diutus, yang menerima wahyu. Dan tidaklah kami turun illa kecuali bi amri, dengan perintah Rabbik, Tuhanmu,
Jadi bukan suka-suka kami turun, tetapi dengan perintah Allah kami turun. Lahu, kepunyaannya lah, kepunyaan Allah lah, ma baina aidina, apa-apa yang ada di hadapan kami, wa ma khalfana, dan apa-apa yang ada di belakang kami, wa ma baina dzalik, dan apa-apa yang ada di antara itu. Di antara karena dua disebut sebelum ini, di antara kedua itu, yaitu antara depan dan belakang. Ini dimaksudkan apa ini depan belakang? Nanti dalam tafsir kita akan bahas. Wa ma kana rabbuka nasiya, wa ma, dan tidaklah, kana adalah, rabbuka Tuhanmu, nasiya, lupa. Tuhanmu tidaklah lupa, wahai Muhammad. Ini kaitannya dengan apa ini? Nanti kita akan bahas dalam tafsir. Rabbus samawati wal ard, Rabb, Tuhan, pencipta, pengatur, penguasa, as-samawat, langit, wal ard, dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Fa'budhu, maka beribadahlah kepadanya, atau ibadatilah ia. Wastabir, dan bersabarlah, li'ibadatihi, dalam beribadah kepadanya. Ini apa maksud bersabar dalam beribadah kepada Allah itu, apa maksudnya? Hal ta'lamu lahu samia, hal, apakah, ta'lamu, kamu mengetahui, lahu, baginya, samia, yang sama dengannya, ada tidak yang sama dengan Allah Ta'ala? Mana ada, karena Allah lah satu-satunya pencipta langit dan bumi, dan yang menguruskan semua urusan makhluk. Wa yaqulu, dan berkatalah, al-insan, manusia, a idza ma mittu, apakah apabila aku mati, la saufa, niscaya aku pasti akan, ukhraju, dikeluarkan, maksudnya dibangkitkan, hayya, dalam keadaan hidup. Oh, ada manusia mempertanyakan apakah aku akan dibangkitkan nanti dalam keadaan hidup di hari akhirat. Kita sambung dahulu, nanti baru kita baca langsung. Awala yadhkurul insan, apakah wa, dan apakah la yadhkuru, tidak memikirkan, al insan, manusia itu, manusia yang mengingkari kebangkitan itu, apakah dia tak memikir? Pikirlah, mikir. Nah, ini bahasa sekarang ya. Anna, sesungguhnya kami, khalaqnahu, telah menciptakannya, min qablu, dahulu, walam yaku, dan tidaklah dia itu, syai'a, sesuatu apapun. Dulu dia tak ada apa-apa. Kita sekarang nih 100 tahun yang lalu berupa apa kita? Berupa setetes air pun tidak. Baru berupa setetes air setelah ada air ayah ibu kita itu di dalam rahim bertemu, barulah mulai penciptaan kita dari setetes air. Dan sebelum itu kita tak ada berupa apa-apa, kemudian menjadi ada, Allah yang mengadakan, kemudian nanti mati. Maka apakah susah bagi Allah untuk menghidupkan kita kembali, menciptakan kita kembali? Itu maksud ayat ini nih. Jadi kita sampaikan dulu ke ujung supaya kita mudah nanti memahami ayat ini. Fawarabbika, maka demi Tuhanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sumpah. Lanahsyurannahum, sungguh kami akan mengumpulkan mereka yang mengingkari hari kebangkitan itu. Wasyayatin, dan syaitan-syaitan juga kami kumpulkan sekali. Thumma, kemudian, lanuhdirannahum, kami akan datangkan mereka itu, atau kami akan hadirkan mereka itu, haula, di sekeliling jahannam, neraka jahannam, jithiya, dengan berlutut, tak sanggup lagi berdiri karena takut, karena berat sekali keadaan, sampai berlutut di sekeliling neraka jahanam. Menengok neraka jahanam aja ada gemetar, sudah takut, ketakutan, maka mereka akan tersiksa. Kita baca langsung dari awal ayat, 5 ayat yang akan kita pelajari ini. Dan tidaklah kami turun, wahai Muhammad, kecuali dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaannya lah apa yang ada di hadapan kami, dan apa yang ada di belakang kami, dan apa yang ada di antara keduanya. Dan tidaklah Tuhanmu itu lupa.
Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, maka ibadatilah dia dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada yang sama dengannya? Dan berkatalah manusia, apakah apabila kami telah mati, bahwasanya pasti kami akan dibangkitkan dalam keadaan hidup? Dan apakah manusia itu tidak memikir, tidak berfikir, sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu dan dia tidak berupa apa-apa. Maka demi Tuhanmu, sungguh kami akan mengumpulkan mereka dan syaitan-syaitan, kemudian kami akan datangkan mereka di sekeliling jahanam dengan berlutut. Nah, ini ayat-ayat yang akan kita pelajari, yaitu menerangkan tentang hari kebangkitan, tentang bahagian dari hari akhirat. Bahagian dari hari akhirat itu adalah hari kebangkitan, yaitu dibangkitkan manusia, kemudian dikumpulkan, kemudian digiring untuk dihisap, kemudian setelah itu menerima cahaya, kemudian setelah itu dibawa untuk meniti titian di mulut neraka. Apabila tak cukup bekal, maka jatuhlah ke dalam neraka jahanam berupa lembah yang sudah disebutkan sebelum ini, lembah yang sangat dalam sekali. Sampai berapa jauh kedalamannya? Sampai kalau melakukan perjalanan sampai berapa musim? 50 musim atau 70 musim. Dalam riwayat yang kita dapatkan dari tafsir. Dan yang paling bawah itu ada sumur, ada sungai. Sungai itu bernama Ghayya, yaitu ditempatkan di situ orang-orang yang durhaka, orang yang kafir kepada Allah, orang-orang munafik, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua, para penzina, pemakan riba, para pencuri yang mengambil hak orang lain tanpa kebenaran. Nah, mereka itu dikumpulkan semua di lapisan paling bawah, yaitu di lembah yang terbawah dari api neraka. Nah, ayat-ayat yang kita pelajari ini berarti adalah ayat-ayat yang menerangkan tentang hari akhirat. Salah satu di antara rukun iman dari 6 rukun iman: beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab suci yang diturunkan, beriman kepada rasul yang diutus, beriman kepada hari akhirat, kemudian ada beriman kepada qada dan qadar. Nah, 6 rukun iman ini selalu hendaknya kita jaga. Nah, inilah yang akan membuat kita tetap terus beriman. Apabila kita jaga ini rukun-rukun iman ini, inilah yang akan membuat kita tetap beriman. Karena iman kita itu bisa bertambah, bisa berkurang, bisa naik, bisa turun, bisa kuat, bisa lemah. Nah, sekarang ini ketika kita berada di majelis ilmu ini, kuat iman kita ini, kuat. Balik ke rumah nanti, nah, ketika di tanah suci di bulan Ramadan, Masya Allah, nah, lewat Ramadan, Allahu Akbar. Nah, mengapa demikian ya? Nah, itulah dia keadaan hati kita itu. Karena iman yang ada dalam hati itu bisa bertambah, bisa berkurang. Sekarang ini bukan main kita rajin dalam beribadah kepada Allah, semangat. Tetapi ada kalanya malas, tak mau buat apa-apa. Padahal kita tahu bahwasanya kita pasti akan mati, pasti kita akan dibangkitkan kembali. Nah, inilah perlunya kita saling ingat mengingatkan, nasihat menasihati supaya kita tidak merugi. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh manusia sungguh dalam kerugian. Siapa yang dikecualikan dari kerugian? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman. Nah, dengan imannya itu dia tidak akan merugi. Wa amilus shalihat, dan dia beramal saleh, bermakna berbekal ketika hidup di dunia ini. Kemudian di antara sesama mereka, watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling nasihat menasihati supaya tetap dalam kebenaran, dan nasihat menasihati supaya tetap dalam kesabaran, sabar dalam ketaatan, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa ayat yang akan kita pelajari, dan berikutnya kita akan bahas ayat ini dengan lebih terperinci, dengan lebih panjang. Itu yang kita sebut sebagai tafsir Al-Quran, penjelasan yang lebih panjang dari ayat-ayat Al-Quran.
Ayat yang ke-64, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, dan tidaklah kami turun wahai Muhammad kecuali dengan perintah Tuhanmu. Tadi sudah kita sebutkan, ini perkataan siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab perkataan ini muncul dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad? Apa sebab? Apa sebab? Berarti sebab turun ayat. Dalam bahasa Arabnya sababun nuzul, sebab turun ayat. Nah, ada salah satu ilmu dari ilmu Al-Quran. Untuk kita memahami Al-Quran dengan mudah, kita menguasai ilmu sababun nuzul, sebab turun ayat. Di antara sebab turun ayat ini yang disebutkan oleh ulama tafsir, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, dan juga para ulama tafsir yang lainnya, adalah malaikat Jibril itu ditunggu-tunggu kedatangannya oleh Rasulullah. Nah, kalau ditunggu-tunggu berarti kalau tak datang terasa bagaimana? Terasa lama sekali. Mengapalah malaikat Jibril tak datang-datang? Nah, keinginan hati malaikat Jibril itu cepat datangnya. Karena apabila cepat datang, maka cepat mendapat wahyu, maka cepat mendapatkan ilmu, pemberitahuan dari sisi Allah. Mengapalah malaikat Jibril ini lambat datangnya? Nah, begitu juga kita kadang-kadang kan, kalau sudah ingin sekali menuntut ilmu itu tak sabar lagi, kapan Ustadz ini datang lagi ini? Ini dah sebulan rasanya ini PPKM ini. Nah, ini kapan datangnya ini? Ada pembatasan pergerakan. Sementara kita ingin menuntut ilmu, ingin mendapatkan ilmu. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Maka malaikat Jibril datang pada satu ketika, dan Nabi Muhammad bertanya kepadanya, apa sebabnya wahai malaikat Jibril tidak segera datang kepadaku? Maka malaikat Jibril menjawab. Nah, ini jawabannya. Jadi ayat ini adalah sebagai jawaban dari pertanyaan Rasulullah. Dan tidaklah kami turun wahai Muhammad kecuali dengan perintah Tuhanmu. Oh, bukan suka-suka kami turun ini, bukan. Karena kami para malaikat ini melakukan perbuatan itu sesuai dengan perintah Allah. Allah perintahkan, kami buat. Kalau Allah tidak memerintahkan untuk turun, kami tak turun. Nah, maka malaikat itu disebut la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yaitu tidak pernah melanggar apa yang diperintahkan kepadanya dan selalu melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi malaikat Jibril sepenuhnya apabila turun membawa wahyu itu adalah atas perintah Allah. Jadi kalau tadi disebutkan Nabi Muhammad bertanya, bermakna Nabi Muhammad sangat suka atau rindu atau senang apabila malaikat Jibril itu selalu datang. Ini sebab turun ayat. Dan tidaklah kami turun kecuali dengan perintah Tuhanmu wahai Muhammad. Lahu ma baina. Nah, apabila malaikat Jibril adalah penghulu dari sekalian malaikat. Jadi penghulu sekalian malaikat Jibril, sama dengan Nabi Muhammad penghulu dari sekalian Rasul, Sayyidul Mursalin. Penghulu dari sekalian Rasul itu Nabi Muhammad. Penghulu dari sekalian malaikat adalah malaikat Jibril alaihi salam. Nah, malaikat Jibril itu turun dengan perintah Allah menerangkan atau menjelaskan bahwasanya Allah itu maha agung, maha mulia, maha tinggi, yaitu memiliki malaikat yang ditugaskan untuk menjalankan perintahnya. Nah, biasanya orang-orang yang agung, yang tinggi itu juga punya utusan dalam menjalankan perintahnya. Nah, umpamanya presiden, siapa yang ditugaskan oleh presiden biasanya? Para menterinya. Maka dengan banyaknya menteri itu menerangkan tentang tingginya kedudukan presiden itu. Dengan banyaknya malaikat, ada yang mencabut nyawa, ada yang membagi rezeki, ada yang banyak tugas-tugas para malaikat, dan banyak pula malaikat itu jumlahnya menerangkan tentang ketinggian dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menurunkan langsung firman-Nya itu kepada Rasul, bisa? Bisa, tapi Allah tidak melakukannya demikian kecuali pada waktu tertentu seperti sebelum ini yang kita terangkan, yaitu berbicara langsung dengan Nabi
Musa alaihissalam. Nah, apabila melalui perantaraan malaikat, itu menerangkan tentang keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan seorang presiden atau perdana menteri, pemimpin di sebuah negara, tidak langsung dia yang mengirim surat ke pemimpin negara lain, tetapi ada utusan yang membawa surat tersebut. Nah, ada duta besar untuk negara mana yang dituju. Maka melalui duta besar itulah dikirimkan surat tersebut. Mengapa ada utusan itu? Untuk menerangkan keagungan. Begitu juga lah Allah Subhanahu wa taala untuk menandakan Allah itu maha agung, maha mulia. Allah memiliki para malaikat yang ditugaskan untuk menjalankan perintah-perintahnya. Lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Ini masih perkataan malaikat Jibril, yaitu menerangkan tentang keagungan Allah kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemilik apa yang ada di hadapan kami dan apa yang ada di belakang kami dan apa yang ada di antara keduanya. Ada juga yang menerjemahkannya apa yang ada di hadapan kita. Ada yang menerjemahkan kita. Kalau menerjemahkan kita, bermakna yang dimaksud oleh malaikat Jibril itu siapa? Malaikat Jibril, para malaikat dan Nabi Muhammad masuk. Tetapi kalau kami, berarti malaikat Jibril membawa kepada dirinya dan para malaikat yang lain. Karena di dalam bahasa Arab, na itu boleh kepada kami, boleh juga kepada kita. Kata nahnu itu boleh kepada kami, boleh kepada kita. Kepunyaannya lah, kepunyaan Allah lah apa yang ada di hadapan kami dan apa yang ada di belakang kami. Yang dimasukkan di hadapan itu apa? Ada di antara ulama tafsir bukan di hadapan, di hadapan. Kalau di hadapan, kalau kita berjalan, yang di hadapan itu sudah kita lalui belum? Belum. Maka ada di antara ulama tafsir bukan yang di hadapan itu adalah akhirat. Karena akhirat itu belum kita lalui lagi. Dan apa yang ada di belakang mereka? Yang ada di belakang bermakna sudah kita tempuh. Sudah. Kalau sudah berarti yang dimasukkan adalah dunia. Dunia. Jadi kalau tadi disebut depan akhirat, maka yang disebut yang di belakang itu adalah dunia. Dan apa yang ada di antara keduanya? Apa yang ada di antara keduanya, antara akhirat dan dunia itu apa? Dunia ini akan berakhir dengan apa? Kiamat. Kemudian akhirat itu berawal dengan apa? Berbangkit. Maka yang ada di antara kiamat dan berbangkit itu apa? Nah, barzah sekarang ya, mati ya. Kita mati ya. Kalau tadi kita sebut kiamat, berarti antara kiamat dengan berbangkit itu adalah antara kiamat itu dengan bangkit adalah antara dua sangkakala. Sangkakala pertama itu kan langit dan bumi ini hancur. Kemudian sangkakala kedua itu langit dan bumi ini diciptakan kembali. Nah, ada di antara ulama tafsir menyebutkan ma bainan nafqatain, di antara dua sangkakala itu arbaun, 40 tahun. Nah, apa yang ada di antara kedua yaitu keadaan manusia selama 40 tahun berterbangan. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, atau dalam surah Zulzilat, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Ayat ini menerangkan tentang kiamat terjadi. Bumi bergoncang dengan goncangan yang dahsyat. Bumi mengeluarkan isi perutnya. Kita berada dalam perut bumi karena ketika dikuburkan kita dalam perut bumi. Kemudian ketika itu manusia mengatakan, apa yang terjadi ini? Gunung-gunung tercabut, kemudian langit runtuh, meleleh, dan semua hancur binasa. Dan masanya lamanya ketika itu adalah 40 tahun. 40 tahun apa? 40 tahun dunia. Maka ulama tafsir menyebutkan bukan, karena kalau dunia hitungannya adalah dengan matahari yang terbit yang terbenam. Pada masa itu tak ada lagi matahari karena semua dah hancur.
maka 40 tahun ketika itu sudah masuk hitungan 40 tahun akhirat. Nah, 40 tahun akhirat itu berapa lama kalau dihitung dengan dunia? Satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun yang dihitung di dunia ini. Oh, berarti berapa lama berterbangan? Bagaimana keadaan ketika itu? Nah, Allah lah yang menguasai apa yang ada di hadapan akhirat, apa yang ada di belakang dunia, apa yang ada di antara keduanya. Antara dunia dan akhirat itu adalah di antara dua sangkakala. Tapi ada lagi tafsir yang lain. Nah, ini ulama tafsir ini banyak memberikan penjelasan. Yang dimasukkan di depan itu adalah akhirat, hari akhirat. Yang dimasukkan di belakang adalah yang sudah kita lalui sampai hari ini. Yang ada di antara keduanya yang datang selepas ini sampai kematian tiba. Nah, sampai hari kiamat terjadi. Nah, itu yang ada di antara keduanya. Yang terpenting adalah Allah menguasai seluruh masa. Allah menguasai di mana saja tempat yang ada, baik itu di langit ataupun di bumi, baik dahulu ataupun sekarang. Nah, ini pemberitahuan dari malaikat Jibril tentang siapa Allah Subhanahu wa taala adalah yang memiliki apa yang ada di hadapan kami dan apa yang ada di belakang kami dan apa yang ada di antara keduanya. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Tuhanmu lupa. Mengapa ada kata lupa? Nah, tadi kan apabila Rasulullah merasa malaikat Jibril itu lambat datang, nah maka jangan difahami malaikat Jibril lambat itu Allah lupa memerintahkan. Karena biasanya kita juga begitu ketika menunggu guru yang lambat datang, lupa mungkin ibu guru itu ya. Nah, oh jangan, tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Maka malaikat Jibril menidakkan itu maknanya tidaklah seperti yang disangkakan oleh manusia, dan tidaklah Tuhanmu itu lupa. Bermakna apabila lambat malaikat Jibril itu datang atau cepat datangnya, lambat cepat itu Allah yang menentukan dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Nah, jadi ada hikmahnya, ada kebijaksanaannya. Jadi wahai Muhammad, tunggu sajalah. Kapan malaikat Jibril datang, tunggu sajalah. Jangan persoalkan karena lambatkah datangnya. Karena ada riwayat menyebutkan bahwasanya Rasulullah pernah menanti malaikat Jibril itu sampai 12 hari. Sampai 12 hari. Bahkan dalam riwayat ada yang pernah menanti malaikat Jibril sampai 40 hari. Apalagi ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah ingin cepat menjawab. Nah, yang akan menjawab siapa? Allah melalui wahyu. Yang menurunkannya siapa? Malaikat Jibril. Maka Rasulullah pun menanti-nanti. Rupanya malaikat Jibril tak datang juga. Bahkan pernah satu ketika Rasulullah pernah ditegur oleh Allah Ta'ala, yaitu Rasulullah ada yang bertanya kepada baginda tentang roh, masih ingat ya? Tentang apa lagi? Ada 3. Tentang Zulkarnain, kemudian tentang Ashabul Kahfi. Nah, wahai Muhammad, apa itu roh? Kemudian tentang Zulkarnain dan Ashabul Kahfi. Jawaban Rasul, besok saya jawab. Nah, maksudnya adalah nanti malaikat Jibril akan datanglah. Nanti datang membawa jawaban dan nanti akan saya jawab. Tapi Rasulullah tidak mengucapkan insya Allah, mestinya mengucapkan insya Allah. Kemudian besok dinanti tak datang malaikat Jibril, besoknya lagi tak datang. Sampai berapa lama? Sampai dikatakan 12 hari. Nah, untuk menegur Rasulullah bahwasanya jangan kita yang menentukan. Karena sebenarnya pemilik langit dan bumi ini dan yang menguruskan urusan kita itu adalah Allah, maka gantungkanlah urusan itu kepada Allah, bukan kita yang menentukan. Bagaimana cara menggantungkannya? Sebutlah insya Allah. Jika Allah menghendaki, jadi. Jika Allah tak menghendaki, tak jadi. Nah, itu adalah teguran dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun
dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan aku akan melakukannya besok kecuali dengan mengatakan insyaallah. Minggu depan kita pengajian lagi ya. Pakai kalimat itu insyaallah. Iya. Pasti. Mana pula bisa kita mesti kan. Nah, ini Bapak berhutang nih untuk berapa lama nih? Sebulan nanti saya bayar. Insyaallah. Pasti. Pasti saya tak bisa. Insyaallah. Insyaallah yang mana nih? Nah, karena ada insyaallah hanya sekedar basa-basi saja. Ya, karena ada juga yang menggunakan perkataan insyaallah itu sebenarnya tujuannya tidak ingin menepati janji. Nah, ada juga yang seperti itu. Maka menggunakan kalimat yang mulia untuk menyampaikan kehendak hawa nafsunya. Wa ma bainahuma, Tuhan yang ada di antara langit dan bumi. Langit yang di atas sana, bumi ini yang kita pijak, yang kita huni ini adalah bumi. Yang ada di antara keduanya itu apa? Yang ada di antara keduanya itu adalah apa yang ada di antara langit dan bumi ini? Matahari, bulan, bintang, angkasa, awan, apalagi yang lain. Nah, semua ini adalah Allah yang menguasainya. Allah yang menciptanya, Rabb, Allah yang menguasainya. Fa'budhu, maka beribadahlah kepadanya. Sudah mengenal Allah? Sudah. Siapa Allah? Pencipta langit dan bumi. Nah, maka beribadahlah kepada Allah. Apa makna beribadah kepada Allah? Maknanya tunduk dan patuhlah kepada Allah. Kalau disebut kata ibadah, itu maknanya tunduk atau patuh. Tunduk dan patuh. Kalau disebut tunduk dan patuh, kaitannya dengan apa? Perintah dan larangan. Nah, jadi kata ibadah itu kaitannya dengan perintah dan larangan. Tadi ada ibadah salat. Salat apa tadi? Salat Isya. Maka salat Isya itu adalah ibadah. Apa sebab? Sebab salat Isya itu adalah perintah Allah. Maka tunduk dan patuhlah kepada perintah Allah. Maka kita pun salat tunduk. Ya Allah, hamba salat. Bermakna kita telah beribadah. Jadi apabila disebut ibadah, bermakna kaitannya dengan apa? Dengan perintah dan larangan. Kemudian kita tunduk dan patuh, perintah kita buat, itu ibadah. Larangan kita tinggalkan pun juga itu adalah ibadah. Nah, jadi beribadah itu adalah tunduk dan patuh kepada Allah. Wastabir li'ibadatihi, dan bersabarlah dalam beribadah kepada Allah. Dalam menjalankan perintah Allah, sabar. Hari ini, sampai salat Isya tadi. Salat. Besok insyaallah. Besok sakit, letih, penat setelah pulang dari perjalanan jauh, salat. Nah, ketika itu salat menjadi berat, maka bersabarlah dalam beribadah kepada Allah. Bulan Ramadan umpamanya, di hari-hari biasa kita sahur, besoknya berpuasa senang, perut masih kenyang, sampai ke tengah hari, sampai ke petang hari. Malam itu kita tak sahur, umpamanya malam tak sahur, kemudian perut terasa lapar. Siangnya pula panas matahari terik sekali, kerja pula banyak. Bagaimana? Tetap berpuasa? Tunduk dan patuhlah kepada Allah, itulah ibadah. Dan bersabar dalam tunduk dan patuh, itu sabar. Maka mana yang banyak lebih pahalanya? Yang sahur atau yang tak sahur? Yang sahur itu ya, karena ingin mendapatkan berkah sahur umpamanya. Bukan dia tak sahur, terlewat, tertidur. Akhirnya sudah disediakan makanan itu, tetapi terlewat karena tertidur. Akhirnya tak sahur, maka letih sekali hari itu berpuasa. Mana yang lebih banyak pahalanya? Kalau disebut pahala, mana yang lebih banyak adalah yang lebih berat ibadah itu lebih banyak pahalanya.
Duduk begini ini lama-lama bagi yang usianya masih muda tak begitu berat. Mau 2-3 jam tak berat. Tapi kalau yang sudah umur 60, 70, nah, tak ada kursi di masjid ini. Ada yang bertanya begitu. Nah, aduh sakit betul pinggang saya ini. Maka ingatlah bahwasanya semakin berat ibadah yang kita kerjakan itu, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal. Nah, tinggal lagi bersabarlah. Berat, semakin berat, bersabarlah. Sampai kapan? Sampai bila? Sampai mati. Nah, itulah dia. Sampai mati. Mati itulah akhir dari, maka kita diperintahkan untuk terus sabar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, isbiru, bersabarlah kamu. Diulang sekali lagi, wasabiru, dan tetaplah bersabar. Apa saja ibadah bersabar. Bukan hanya ibadah salat, ibadah puasa, enggak, apa saja ibadah bersabar. Kita infakkan harta, orang yang menerima itu berterima kasih, itu mudah kita memberi. Kita infakkan harta, orang yang beribadah itu tidak berterima kasih. Bagaimana? Kita kasih lagi tak besok? Nah, maka bersabarlah. Itu yang sabar itu. Bersabar. Tak mau berterima kasih, kita pula, alah seketik mana. Nah, dikecilkannya pula pemberian kita itu. Sedikit betul lah yang Bapak berikan. Bagaimana? Kita tetap bersabar memberikan bantuan kepadanya. Nah, bersabar. Ini ujian dari Allah agaknya ini. Yaitu apakah saya bersabar dalam beribadah kepadanya. Dalam keluarga juga begitu, sabar. Berjalan usia rumah tangga setahun, sabar. Dulu istri sehat-sehat badannya, tapi rupanya semakin berumur istri itu semakin lemah, semakin banyak sakitnya. 7 hari seminggu, 5 hari sakitnya. Bagaimana? Sabar? Banyak tertawa bapak-bapaknya. Bersabar. Wastabir li ibadatih, dan bersabarlah dalam beribadah. Menjaga rumah tangga itu adalah perintah Allah. Menjaga rumah tangga itu beribadah kepada Allah. Istri pula dahulu bawa badan sendiri, tak ada masalah. Tapi dapat anak satu, dah dibawa pula satu. Belum lagi besar satu, yang satu dah lahir pula. Belum lagi yang satu lagi bisa berjalan, yang satu dah lahir lagi. 10 di depan mata, menangis semua. Bagaimana kira-kira? Sabar? Mesti sabar. Ya, mesti sabar. Tapi ada juga yang tak sabar. Saya telan nanti semua lagi nih. Itu ada yang tak sabar. Hal ta'lamu lahu samia, apakah kamu mengetahui wahai Muhammad ada yang sama dengan Allah Ta'ala? Tak ada yang sama dengan Allah, karena tak ada pencipta langit dan bumi yang lain selain Allah. Hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Apabila Allah pencipta dan Allah adalah yang berhak untuk diibadati, maka tidak boleh ada selain Allah yang diibadati. Karena tidak ada selain Allah yang mencipta, yang mengatur alam semesta ini. Karena yang sepatutnya, yang mestinya disembah itu, diibadati itu adalah yang mencipta alam semesta ini. Maka ayat-ayat pertama yang turun kepada Rasulullah itu adalah untuk membuka fikiran kafir Quraisy yang menyembah berhala. Berhala yang disembah, patung yang disembah, yang mereka tegakkan di sekeliling Ka'bah itu bukan pencipta langit dan bumi. Mereka bukan yang mencipta, mereka adalah yang diciptakan. Maka tidak sepatutnya disembah. Maka mereka mendapat mendapat ilmu langsung dari sisi Allah melalui ayat yang pertama.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Tuhanmu wahai Muhammad yang menciptakan. Berhala, patung yang disembah itu bukan Tuhanmu. Itu Tuhan yang dituhankan oleh orang-orang yang tidak menggunakan akal, yaitu Tuhan yang tak punya kuasa. Maka bagaimana bisa disebut sebagai Tuhan? Tuhan yang sebenarnya adalah yang berkuasa. Yang berkuasa itu adalah yang mencipta manusia dari segumpal darah. Khalaqal insana min 'alaq. Wa yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya. Wa yaqulul insan, dan berkatalah insan manusia, tapi tak semua manusia yang berkata. Ini manusia yang ingkar saja. Yang ingkar saja, yang kafir. Maka ada di antara ulama tafsir menyebutkan yang dimasukkan di sini adalah yang kafir yang tidak percaya kepada hari kebangkitan, yaitu berkata, "Aidza ma mittu, apakah apabila aku mati?" Atau ada juga yang menerjemahkan, betulkah kalau aku telah mati? La saufa ukhraju hayya, sungguh aku akan dikeluarkan. Ukhraj, dikeluarkan, maknanya dikeluarkan dari dalam bumi, karena dikuburkan ke dalam perut bumi, kemudian dikeluarkan, maksudnya dibangkitkan. Hayya, dalam keadaan hidup. Apa betul kalau aku dah mati nanti dan ada dalam perut bumi, aku akan dikeluarkan lagi, dibangkitkan dalam keadaan hidup sama seperti aku di dunia? Nah, perkataan ini adalah perkataan orang yang mengingkari hari kebangkitan. Tapi ada juga ulama tafsir memberikan penjelasan, ini adalah perkataan memperolok-olok kebenaran. Apa itu memperolok-olok? Istihza, yaitu mengejek hari kebangkitan. Orang kalau tak percaya kepada sesuatu itu, maka dia akan ejek yang dia tak percayai itu. Jadi bukan hanya dia tak percaya, tetapi malah mengejek hari kebangkitan. Mana ada hari kebangkitan? Itu biasa itu. Kalau seperti itu biasa, dia menolak saja, menidakkan saja. Tetapi ada pula yang mengejek, apakah aku kalau sudah mati kemudian jadi tulang belulang, kemudian menjadi tanah, sudah lama dikuburkan, maka apa mungkin saya ini kalau nanti di hari kebangkitan dibangkitkan kembali, kemudian diciptakan badan saya seperti badan di dunia? Mana mungkin. Ada juga yang mengatakan demikian. Ini di mana kita jumpa ayat seperti ini? Di surah Yasin. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimum mubin. Khasim maknanya memusuhi dirinya sendiri, yaitu dengan mempersoalkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin kalau aku telah menjadi tulang belulang akan dibangkitkan kembali? Maka dalam surah Yasin itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengingatkan mereka bahwasanya jangankan mereka yang sebesar itu, langit dan bumi yang lebih besar dari mereka, apabila Allah hancurkan, Allah binasakan, Allah mampu untuk menciptakannya kembali, apalagi manusia yang tak seberapa besarnya. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Mengapa tidak? Allah Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui. Susahkah bagi Allah untuk menciptakan kembali? Tidak. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah apabila berkehendak sesuatu, Allah cukup mengatakan jadi, jadilah. Bangkitlah manusia. Apa susahnya bagi Allah? Nah, cuma manusia karena ingin mengolok-olok kebenaran, maka keluarlah kata-katanya yang hina itu. Maka bagaimana bantahan dalam ayat berikutnya? Awala yadhkurul insan, apakah manusia itu tak memikir? Gunakanlah pikiran, kan diberi oleh Allah akal untuk berfikir, maka gunakanlah akal itu untuk memikirkan diri sendirilah, jangan lihat yang lain, yaitu lihat diri sendiri. Anna khalaqnahu min qablu, sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu. Menciptakan dari tidak ada menjadi ada, itu maknanya penciptaan, dari tidak ada menjadi ada.
Sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, walam yaku syai'a, dahulu sebelum dia diciptakan, lam yaku syai'a, tidak berupa apa-apa. Tadi dah kita sebutkan, berupa setetes air pun tidak dahulu, tak ada berupa apa-apa. Kemudian jadi setetes air. Allah letakkan air itu di tulang sulbi ayahnya, kemudian di dalam tubuh ibunya, kemudian bertemu di dalam rahim, melekat di dinding rahim, kemudian jadilah kejadian asal dari manusia. Nah, kalau dahulu dia tidak berupa apa-apa, kemudian dia diciptakan dan dia sudah menjadi apa-apa. Apa-apa itu maknanya sudah ada badannya, sudah jadi manusia, sudah besar, sudah ada nyawa di dalam badannya. Kemudian dia mati, kemudian dikuburkan di dalam bumi, kemudian hancur dimakan tanah. Apakah susah bagi Allah untuk menciptakan kembali? Kalau dahulu dari tak pernah ada, Allah mampu untuk mengadakannya, apalagi sudah pernah ada kemudian mengadakannya kembali lebih mudah. Maka mengapa tidak mempercayai hari kebangkitan? Mikirlah, mikir. Ini kira-kira gunakanlah akal pikiran. Maka manusia tak berpendidikan tinggi pun kalau mikirnya dengan mikir rendah saja sampai. Ini udah tinggi pendidikan tak sampai-sampai. Bermakna pendidikannya itu mandul. Apa mandul itu? Tidak melahirkan keimanan, tidak melahirkan pengetahuan, tidak melahirkan keyakinan. Itu namanya mandul. Mandul. Sama dengan manusia, perempuan kalau mandul dia tak melahirkan. Kalau melahirkan tak mandul berarti. Ini mandul tidak melahirkan. Ada yang belajar tapi tidak melahirkan keimanan, tidak melahirkan keyakinan. Itu sia-sia saja. Belajar tinggi-tinggi, sekolah menengah atas, perguruan tinggi, tapi tak bertambah imannya, malah hilang imannya itu. Angkuh menjadi sombong dia. Karena kononnya dia telah banyak pengetahuan, padahal sebenarnya pengetahuan itu adalah pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan pengetahuan yang lainnya itu benar, betul. Yaitu pengetahuan barulah benar, betul kalau diletakkan di atas dasar pengetahuan kita itu adalah tauhid. Silakanlah jadi dokter, tapi ilmu kedokteran itu dalam rangka mentauhidkan Allah. Dokter itu jadi betul lah itu. Tapi kalau dokter itu tidak berdasarkan ilmu tauhid, maka dia nanti akan mengejar kepentingan duniawi dengan ilmu kedokterannya itu, sehingga dia akan melanggar. Ada tidak dokter yang mengaborsi wanita yang sedang mengandung? Ada. Padahal diperbolehkan mengaborsi itu sama dengan membunuh anak, dilarang. Tapi ada yang melakukannya, ada. Bermakna dokter itu tidak berdasarkan tauhid, mentauhidkan. Kalau dia percaya kepada Allah, takut dia kepada Allah. Kalau takut kepada Allah, meskipun dia punya ilmu untuk menggugurkan, dia tak akan melakukannya. Tapi ada juga yang melakukannya hanya kepentingan duniawi, entah berapa bayarannya sekali menggugurkan itu. Na'udzubillah. Itu satu saja contoh, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Walam yaku syai'a, dan dia tidak berupa apa-apa pada masa dahulu itu. Maka apabila manusia mikir saja tentang dirinya dahulu tidak ada berupa apa-apa, kemudian ada sekarang karena Allah yang menciptakan, maka akan nampaklah, akan terlihatlah kekuasaan Allah. Maka tidak akan mungkin mempersoalkan kebangkitan, hari kebangkitan. Fa wa rabbika, ayat berikutnya penegasan. Di pangkal ayat itu adalah sumpah. Fa wa rabbika, demi Tuhanmu wahai Muhammad. Ini boleh jadi perkataan malaikat Jibril alaihissalam yang disampaikan kepada Rasulullah. Demi Tuhanmu wahai Muhammad. Fa rabbika, boleh juga dari sisi Allah langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Tuhanmu wahai Muhammad. Apabila bersumpah, apa tujuan kita bersumpah? Kalau kita yang bersumpah untuk menegaskan,
menegaskan apa yang mau kita sampaikan supaya orang tidak ragu-ragu. Umpamanya kita melihat sesuatu yang luar biasa umpamanya, maka kita beritahulah yang luar biasa itu kepada sahabat kita. Maka sahabat kita pun berkerut keningnya, iya atau enggak nih. Nah, kita ulang sekali lagi, demi Allah yang saya lihat itu betul. Ini dah bersumpah nampaknya ini. Nah, maka hilang kerut keningnya itu. Maka dia menjadi percaya, yakin. Oh, berarti dia bersumpah itu untuk menguatkan apa yang akan disampaikan. Begitu juga Allah di dalam Al-Quran. Fa wa rabbika, dan demi Tuhanmu wahai Muhammad, apa yang ditegaskan itu, yang dikuatkan itu, pastinya kebangkitan, pastinya manusia dikumpulkan kembali. Lanah syurannahum, sungguh kami akan mengumpulkan mereka. La itu lamul qasam atau lamul taukid untuk menunjukkan kesungguhan. Lanah syuranna, nun itu nunun taukid, nun penekanan. Bermakna berapa kali penekanan itu? 3. Kata sumpah, huruf lam, huruf nun. Lanah syurannahum, sungguh kami akan mengumpulkan mereka. Mereka siapa? Yang mengingkari hari kebangkitan itu. Bersama siapa dikumpulkan? Wasyayatin. Dikumpulkan bersama syaitan-syaitan. Karena syaitan juga sama seperti mereka, tidak percaya kepada hari kebangkitan. Kemudian summa lanuhdirannahum haula jahannama jithiya. Mereka akan dibawa setelah dikumpulkan di bumi mahsyar. Mereka akan digiring. Kemana mereka digiring? Ke neraka jahanam. Sebelum masuk ke neraka jahanam, mereka dilututkan. Apa dilututkan itu? Dibuat mereka itu duduk berlutut di atas lutut di sekeliling neraka jahanam. Jadi sebelum dimasukkan itu ditengokkan dulu neraka jahanam itu kepada mereka, karena mereka tidak mempercayainya dahulu. Diperlihatkan. Ketika itu barulah melihat, barulah percaya. Tapi percaya pada masa itu sudah terlambat, tidak ada gunanya. Karena kepercayaan yang Allah minta itu sekarang di dunia ini sebagai ujian dari sisi Allah, percaya atau tidak, beriman atau tidak. Nah, apabila nanti baru beriman, itu terlambat. Haula jahannam, di sekeliling neraka jahannam. Nah, ini menerangkan tentang mereka sebelum dimasukkan ke neraka jahannam, dilututkan, didudukkan dengan berlutut di sekeliling neraka jahannam. Jithiya, berlutut, ala rakbi, yaitu di atas lutut mereka duduk. Mengapa mereka berlutut? Nah, biasanya tak mampu berdiri lagi, maka akan berdiri di atas lutut. Menerangkan bahwasanya dahsyatnya keadaan yang mereka lalui pada masa itu. Tak mampu lagi mereka berdiri, dalam keadaan berlutut itu mereka melihat neraka jahanam. Kemudian ada juga di antara ulama tafsir menjelaskan makna jithiyah di sini jamaat. Jamaat maknanya berkumpul-kumpul. Jadi mereka berada di sekeliling neraka jahanam itu berkelompok-kelompok. Nah, apa kelompoknya dulu? Apa LSM-nya dulu ketika di dunia? Ada NGO-nya juga dahulu. NGO yang mengingkari hari akhirat umpamanya. Ada NGO sekularisme, kelompoknya satu. Apalagi yang lain? NGO pluralisme, ada lagi kelompoknya di situ. Yang pluralisme ini mengatakan semua agama sama. Nah, apa saja yang disembah oleh manusia betul lah tuh. Kalau begitu tak nampak lagi risalah para rasul dalam kebenaran yang sudah jelas sekali, yaitu mentauhidkan Allah. Itulah dia risalah para rasul. Maka mesti ditegaskan, diterangkan, dikokohkan. Nah, dan jangan disamarkan, dikaburkan. Maka jelas-jelas la ilaha illallah. Itu dia. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Selain Allah kalau dituhankan itu adalah kebatilan. Itu tidak tawar menawar ini.
itu adalah kesesatan. Itu tidak ada tawar menawar, mesti jelas-jelas. Benar-benar salah, hak, batil. Dengan demikian maka insya-Allah mudah-mudahan bertambah keimanan kita kepada Allah dengan pengetahuan yang kita miliki tentang hari akhirat seperti yang Allah beritahukan melalui 5 ayat yang kita pelajari di surah Maryam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.